nama saya Rayhan Ramadan dari kelas AB 46010. Saya di sini akan mempresentasikan tugas tata kelola saya yang dibuat atau dirancang oleh saya sendiri. Gambaran umum Angkasa Pura. Angkasa Pura adalah sebuah badan usaha milik negara atau kita biasa disebut BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang manajemen dan pengelolaan bandara. Pentingnya corporate governance dalam menjalankan operasional perusahaan Angkasa Pura. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, pemilihan pimpinan yang kompeten. Pertemuan jangka panjang, pencegahan kecurangan dan penyalahgunaan, kepatuhan hukum dan peraturan, dan terakhir efisiensi operasional. Prinsip corporate governance pada Angkasa Pura. Kita biasa tersebut tarif. Yang pertama adalah transparansi tarif. Menerapkan kebijakan transparansi dalam menetapkan tarif agar semua pihak, termasuk penumpang dan maskapai penerbangan, dapat dengan jelas memahami struktur dan dasar penerapan tarif. Yang kedua ada keadilan dan keseimbangan tarif. Memastikan bahwa tarif yang ditetapkan bersifat adil dan seimbang, tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan, baik itu penumpang, maskapai penerbangan, atau pihak terkait lainnya. Dan yang ketiga ada konsultasi dan partisipasi pemangku kepentingan. Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk maskapai penerbangan dan perwakilan penumpang dalam proses penetapan tarif. Konsultasi ini dapat memberikan masukan yang berharga dan meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan tarif. Yang terakhir ada ketentuan tarif yang jelas, menetapkan ketentuan tarif yang jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak terkait. Hal ini melibatkan penyusunan aturan dan kebijakan yang transparan terkait dan perubahan tarif dan pemberlakuan biaya tambahan. Dan di sini masih ada prinsip pemantauan kinerja dan kepatuhan, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja tarif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan tujuan perusahaan dan memenuhi standar kepatuhan yang berlaku. Yang kedua ada keadilan dalam penetapan biaya tambahan. Jika terdapat biaya tambahan seperti pajak bandara, biaya layanan, dan lain-lain, memastikan bahwa penerapan biaya tersebut dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga adalah pengungkapan informasi yang cukup. Memberikan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan terkait dengan perubahan tarif, kebijakan pembayaran, dan ketentuan lainnya yang dapat mempengaruhi penggunaan jasa. Yang terakhir ada yang keempat ada ketidakberpihakan dan anti korupsi. Menetapkan kebijakan yang mencegah praktik korupsi atau ketidakberpihakan dalam penetapan tarif dan pengelolaan keuangan terkait. Yang kelima ada komitmen terhadap pelayanan pelanggan, memastikan bahwa tarif yang ditetapkan sejalan dengan komitmen terhadap pelayanan di pelanggan yang berkualitas termasuk fasilitas dan layanan bandara. Dan selanjutnya ada struktur kepentingan Angkasa Pura. Kepemilikan Angkasa Pura per Januari tahun 2022, informasi tentang struktur kepemilikan Angkasa Pura dan Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu disarankan kita harus mendalami data tersebut melalui web resmi dari Angkasa Pura. Tetapi saya sudah searching dan saya menemukan Angkasa Pura 1. Angkasa Pura 1 berada di bawah kepemilikan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai BUMN, kepemilikan Angkasa Pura 1 secara langsung terkait dengan pemerintah Indonesia. Dan Angkasa Pura II juga merupakan BUMN yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya ada struktur pemilikan Angkasa Pura II mencakup pemerintahan pusat dan bisa juga melibatkan pemerintahan daerah tergantung pada situasi dan kebijakan terkait. Dan peran direksi Angkasa Pura, pengembangan strategi bisnis, menyusun dan mengevaluasi strategi bisnis jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. Memastikan bahwa strategi tersebut sesuai dengan misi perusahaan dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Selanjutnya ada pengawasan operasional, mengawasi operasional sehari-hari perusahaan, termasuk manajemen risiko, keuangan, dan kinerja operasional. Memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Pemilihan dan evaluasi pimpinan perusahaan, bertanggung jawab atas proses pemilihan dan evaluasi direktur utama atau biasa kita sebut CEO, serta pimpinan eksekutif lainnya, menilai kinerja dan kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan perusahaan, kepatuhan hukum dan etika, menjaga tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, hukum, dan standar etika yang berlaku, menerapkan dan mengawasi kebijakan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya ada manajemen risiko, menilai dan mengolah risiko yang mungkin mengaruhi perusahaan, memastikan bahwa sistem manajemen risiko dan kontrol internal berfungsi dengan baik.
Kesimpulan, pentingnya corporate governance di Angkasa Pura. Melalui penerapan corporate governance, Angkasa Pura dapat menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, transparan, dan dapat diandalkan yang pada akhirnya mendukung tujuan pelayanan udara yang aman, efisien, dan berkualitas. Di sini manfaat corporate governance bagi Angkasa Pura. Penerapan corporate governance yang baik di Angkasa Pura bukan hanya menjadi kekuatan regulasi, tetapi juga merupakan strategi yang cerdas untuk mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri penerbangan yang dinamis. Selanjutnya di sini terakhir ada komitmen Angkasa Pura terhadap corporate governance. Memiliki komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau corporate governance sebagai badan usaha milik negara atau BUMN yang beroperasi di sektor penerbangan dan pengelola bandara. Komitmen ini mencakup beberapa aspek penting. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.